wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kajian unit pembelajaran bahasa Arab pada hari Senin ya, meskipun saya upload malam, tanggal 17 Desember. Insyaallah bab ke-6 ini bab terakhir dalam pembelajaran kita. Dan apa yang akan kita pelajari nanti di bab ke-6 ini, fokus bahwa materi yang akan dibahas nanti cenderung pada bagaimana engkau bisa berbicara mengenai pekerjaan ya. Kemudian ba'dal mufradatul lajid, kemudian mufrad yang harus dihafal ya, yang berhubungan dengan pekerjaan. Kemudian susunan nahwu atau susunan bahasa Arab yang mubtadanya di awal ini, atau nanti mubtadanya mustatir, tersembunyi ya, tersembunyi. Jadi mustatir itu tersembunyi ya. Kalau ada pertanyaan kena apa yang maksud dengan mustatir, ini sebenarnya tersembunyi. Kemudian perbaikan huruf antara hamzah dan ain. Kemudian menulis teks supaya rapi dan baik ya. Kita masuk ke teks yang harus kawan-kawan hafal nanti. Pertama ada khayyatun, boleh kawan-kawan artikan nanti di bukunya. Khayyatun, tukang jahit. Ghassalun, tukang cuci. Muharrikun, montir. Saiqun, supir. Mekaniki, mekanik. Falahatun, petani. Jarrahun, bedah, ahli bedah. Mudhifatun, pramugari. Bawabun, penjaga. Rassamun, ya pelukis. Halaqun, tukang cukur. Warsyatun, bengkel. Yafhasu, fahasa yafhasu artinya memeriksa. Tabakha yatbakhu artinya memasak. Bana yabani artinya membangun. Aslaha yuslihu, memperbaiki. Qassa yaqusu, memotong. Ya zara'a yazra'u, menanam. Za'a yuzi'u, menyiarkan atau nanti tukang siar. Yakhdumu, membantu ya. Ini beberapa teks yang perlu kawan-kawan hafalkan dalam minggu terakhir ini ya. Ya dihafal. Kalau tidak mampu menghafal ya mungkin bisa diulang-ulang saja, diulang-ulang berkali-kali teksnya sampai kawan-kawan ingat ya. Kemudian ada definisi, diskusi pertama kali dengan Utsman. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ma hiya mihnatuka? Nah, mihnatuka ini pertanyaannya kan pakai mihnatuka ya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, apa jawaban dari ma hiya mihnatuka? Kaknya kan anna ya. Maka jawabannya adalah mihnati ya. Boleh disebutkan apa saja ya. Kemudian syukran ala ihtimamika, terima kasih atas perhatianmu ya. Kemudian dijelaskan juga ana mudhifah, ma mihnatuki, ki perempuan. Ana jarrahatun, karena dia pertemuannya muannas maka harus juga muannas ya, meskipun ananya boleh muzakkar boleh muannas, tapi karena kawannya muannas maka kawannya juga harus muannas ya. Bi ayyi mustasfa ta'malin, ta'malin damir anti ya. Di rumah sakit mana kamu kerja? Fi mustasfa ulil majal masina fi ayati syirkatin tayran ta'malin, pada apa itu namanya? Lion dan Surya itu apa namanya? Serikat pesawat terbang ya, apa sih? Saya juga lupa. Apa ya? Maskapai apa ya? Sebutkan maskapai Garuda. Hal tuhibbina muhimmatuka? Naam, ana uhibbu, aku mencintai mihnati. Lagi-lagi pakai dhamir saya. Wa ana uhibbu mihnati. Jadi fokusnya di bagian pertanyaan dhamir ya. Begitu juga dengan ini sama ya. Jadi hari ini Anda membaca teks saja, tidak ada PR yang ribet ya. Kalau laki-laki yang Khalid, kalau perempuan yang Maryam ya. Jadi jangan sama, kirim voice note-nya.
maksimalkan jangan lebih pada 3 menit lah supaya cepat membacanya ya. Dan saya membaca pun membuka pun tidak terlalu berat ya. Baik. Kali ini juga sama hiwar, mungkin gampang saja terjemahan ini. Abi'u ala dawatil madrasiyah, saya menjual peralatan sekolah. Hal tabi'u fid dukan, kau menjualnya di toko dan seterusnya. Fi idarati syu'un diniyah, pada kantor agama ya. Idzan huwa muwazzafun hukumi, apakah dia pekerja hukum? Nah, huwa muwazzafun hukumi ya, hukum. Baik. Jika domirnya ana, maka menggunakan zahaba. Semua sudah kita bahas ya. Sudah kita bahas sedikit mengenai fi'il kan cuma 2 ya. Jadi fi'il itu ada 2, fi'ilnya lazim dan muta'addi. Kalau lazim dia cuma fi'il plus fa'il. Tapi kalau muta'addi fi'il plus fa'il plus maf'ul bih. Kenapa jadi muta'addi maf'ul bih, Pak? Karena pertama dari terjemahannya ada awalan ma, tentu dia memerlukan objek ya. Contoh, zahaba pergi, perlu objek? Enggak ada, langsung keterangan saja ya. Qara'a membaca, awalannya ma ya, membaca. Membaca. Maka pada akhirnya apa? Karena dia ada membaca, maka perlu objek. Barisnya bagaimana? Perhatikan. Jika setelah huruf jar itu berbaris kasrah, sementara jika setelah fi'il yang ada mubtadanya ana, aqra'u al-Qur'ana, dia berbaris fathah. Kenapa? Karena maf'ul bih itu hukumnya nasab. Apa arti nasab, Pak? Fathah ya. Mungkin kawan-kawan pernah mendengar maf'ul bih itu wajib berbaris fathah. Ingat ya, al-haditha, al-kitaba, al-majallata, al-jaridata, al-risalata. Jadi kalau konteksnya dia menyebutkan objek, maka pastikan saja dia berbaris fathah ya. Mubtada, kemudian fi'il fa'il menjadi khabar jumlah ya. Khabar jumlah terdiri dari fi'il fa'il, dan karena dia sifatnya muta'addi memerlukan maf'ul bih ya, gitu ya. Saya ulang. Jika mubtadanya dhamir di awal dhamir, maka temannya harus mengikut dia ya. Temannya harus mengikut dia. Jika temannya muzakkar juga. Jika temannya muannas juga. Jika temannya kami banyak, ya sebutkan saja nahnu ya. Sementara setelah huruf jar tidak boleh mengikuti ya. Tapi barisnya kasrah. Setelah huruf jar wajib berbaris kasrah. Ini artinya fi'il lazim. Contoh fi'il muta'addi terdiri dari qara'a, ana mubtada, aqra'u sini ada dhamir saya, kemudian ada fi'ilnya, predikatnya. Maka jumlah saya dan predikat tadi menjadi khabar. Nanti saya bilang khabar jumlah tadi dari khabarnya ini. Nah ya, Al-Qur'ana menjadi maf'ul bih. Kalau ada pertanyaan misalnya ana qara'tu al-Qur'ana ya. Pertanyaannya mana maf'ul bih? A, B, C. Kemudian ada C. Maf'ul bihnya mana? Pertanyaannya adalah maf'ul bih Al-Quran, misalnya ada ana, ada qara, ada seterusnya. Maka jawablah yang C. Kenapa? Karena Al-Quran berbaris fathah ya. Gitu cara mengingatnya. Jadi fi'il, fa'il, maf'ul bih ya. Kita lanjutkan di segmen kedua.